Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinasa. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pada pokok pembahasan, desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, akan kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yaitu de dan centrum. De yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Sakon dan kontinental. Kelompok Anglo-Sakon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut dengan devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan devolusi, badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan yang mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dan pemerintahan negara. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Yang kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya menurut aspirasi masyarakatnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Berikut akan dipaparkan beberapa landasan hukum atas penerapan otonomi daerah di Indonesia.
adalah nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia, yakni terbagi dua. Yang pertama adalah nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua adalah nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya video ini untuk dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.